Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar Nur FM dimanapun Anda berada, semoga pada malam hari ini Anda sekalian, Anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Masih bersama Nur FM, kerabat Nur FM dimanapun Anda berada, masih di gelombang 88,5 Radio Nur FM Rembang. Kita meneruskan kajian Islam bermadhab yang diselenggarakan oleh PCNU Rembang. Pada malam hari ini sudah hadir di depan kita para narasumber, yaitu beliau Kiai Fakhruddin dan beliau Kiai Muta'alim sebagai narasumber tetap di kajian Islam bermadhab. Alhamdulillah, tema yang akan kita bahas pada malam hari ini, karena memang sebentar lagi kita akan puasa, maka kita terlebih dahulu membahas tentang puasa. Selain sebetulnya juga ada kaitannya dengan yang kemarin. Di episode yang kemarin kita membahas tentang haid dan salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang haid yaitu adalah berpuasa. Nah, ini nanti kita akan membahas lebih lanjut apa sebetulnya puasa itu. Kemudian apa hikmahnya, bagaimana kemudian orang itu menganggap bahwa orang-orang sekarang ini kan banyak yang menganggap bahwa puasa itu sebagai bentuk perawatan tubuh atau bentuk yang treatment atau bentuk terapi untuk menjaga kesehatan tubuh. Bahkan sekarang ini kan teori yang mutakhir ini, kalau orang mau dioperasi juga itu ada puasanya juga itu. Apakah itu yang dianggap sebagai puasa secara syariat Islam atau tidak? Nah, ini nanti akan telah hadir di depan kita dan bersama kita beliau narasumber nanti akan saya persilakan dulu untuk membahas tentang apa sebenarnya koridor-koridor pengertian daripada puasa secara syariah itu. Monggo Kiai Muta'alim terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu yang telah disediakan untuk menjelaskan perihal tentang puasa. Puasa jelas langsung satu hal yang pasti di dalam dhihni atau pengertian seorang muslim akan maklum, karena memang puasa ini bagian dari arkanul Islam yang keempat. Terus syahadat, sholat, zakat, terus puasa. Jadi puasa itu secara bahasa atau kata yang sudah sering kita mengerti bahwa puasa itu wajib, orang tidak akan bisa menolak bahwa kenal puasa itu tidak bisa, karena memang puasa itu sudah mendarah daging di masyarakat kita. Apalagi setiap momen puasa Ramadan itu pasti ada hal-hal yang beda dengan hari-hari yang lain. Maka dari itu, ketika sudah mulai maju dari hikmah puasa yang begitu besar di dalam bidang kesehatan, maka perlu kita ulang lagi bahwa sebenarnya puasa itu adalah bagian dari yang disyariatkan oleh Allah, yang dibentuk aturan mainnya untuk menjadi sebuah media untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan keislaman, menunjukkan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu sebuah ibadah yang memang sebenarnya sudah mulai dari dulu, tapi mungkin tata caranya saja yang beda. Jadi puasa itu bagian dari syariat al-mutaqaddimah, syariat-syariat yang terdahulu. Sering yang dibuat contoh itu adalah ibunya Nabi Isa itu yang
beliau juga bernazar untuk puasa. Itu apakah puasanya seperti yang kita syarat kita tidak tahu secara persis, tapi yang jelas kata puasa itu adalah sebuah bentuk ibadah yang syariatnya sudah mulai dari syariat-syariat sebelum Islam. Terus dilanjutkan di syariat Islam ini dengan tata cara yang jelas. Puasa secara lughatan adalah al-imsak an kulli syai'in. Jadi al-imsak min kalamin, tidak menahan diri untuk tidak berbicara, itu juga apa namanya puasa. Tapi kalau yang dimaksud secara syara'an adalah imsak an muftirin biniyatin mahsusatin jami'an nahar qabidin lisaum min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin. Jadi puasa adalah menahan dari hal yang membatalkan puasa. Itu secara ta'rif memang agak lucu ya, tapi agak janggal. Tapi memang seperti itu yang bisa definisikan sekiranya sudah bisa sudah bisa jamik manik di dalam memberi takrif. Jadi menahan dari hal yang membatalkan puasa. Itu maknanya kita harus tahu apa semua yang membatalkan puasa. Lah, itu untuk tidak dilakukan, itu namanya kan puasa, tetapi harus dibungkus dengan niat yang tertentu. Niat tertentu ini apa ya? Ada Ramadan, hadis sahri, hadis sanati dan seterusnya nanti yang dibahas secara perinci di dalam niat puasa ada. Tapi itu niat dan lain sebagainya. Dari dibungkus dengan niat yang tertentu di batas waktu semua nahar atau semua siang mulai dari yang namanya siang dan malam ketika pembagiannya waktu hanya seperti itu saja, berarti mulai dari tulu samsi sampai hurubu samsi itu waktu dari imsaknya dari seorang muslim yang berakal, yang tohir dari atau yang suci dari haid dan nifas. Jelas dari seorang muslim ini karena syariat dari Allah, maka seorang yang diwajibkan maka harus muslim terhadap Allah dulu, dalam artian muslim Islam sesuai dengan Islam yang syahadat dan lain sebagainya, baru kewajiban puasa tadi. Dan tambah lagi suci dari haid dan nifas ini diantara qaid atau perangkaian definisi puasa. Saya ulang lagi, jadi puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, terbungkus dengan niatan yang tertentu di waktu semua bagian nahar atau siang, mulai dari tulu samsi sampai huruf samsi dari seorang muslim. Dari seorang muslim ini mengeluarkan ketika hal tadi dilakukan oleh selain muslim. Dari seorang muslim yang berakal, jelas karena tidak berakal itu tidak kena taklif. Kenapa kok seperti itu? Jelas Allah itu pengen disembah orang-orang yang berakal. Ketika tidak berakal artinya gunanya? Memang puasa itu imsak Pak, artinya menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Kemudian dengan ketentuan tertentu gitu. Di antaranya mungkin ketentuannya adalah ketika melaksanakannya di bulan Ramadan, kemudian ketika mulai dari niat tertentu juga. Artinya memang sudah ada, nanti di belakangan kita akan membahas tentang rukun-rukunnya. Tetapi memang bahwa hari ini kan yang orang akan tertarik itu ketika kita tahu bahwa setiap ibadah itu kan ibadah atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala itu kan pasti ada hikmahnya, ada rahasia-rahasianya. Dan kita melihat kalau di konteks puasa ini kan lebih sangat-sangat kelihatan sekali bahwa kemudian puasa itu kan berefek pada kesehatan Dari awal tadi mulanya saya kepengen memahami puasa itu memang bentuk syariat, bentuk ibadah. Jadi walaupun toh benar punya efek luar biasa di dalam dunia kesehatan, tetapi jangan pernah lupa bahwa niat utama kita di dalam melakukan puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Kiai Farudin mau menambahi tentang bahwa pengertian puasa terlebih dahulu, Kiai. Ya, terima kasih. Tadi karena
disinggung bahwa puasa ini memang kutiba alaikumus syamu kama min qablikum, sebagaimana sudah ditentukan kewajiban ini pada umat-umat sebelum kalian semua. Ini oleh Abu Ja'far dikatakan bahwa yang dimaksud umat-umat sebelumnya itu termasuk ini dalam konteks puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan itu sejak Nabi Ibrahim. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad itu ada kecenderungan memang mengikor pada ajaran Ibrahim, ala millati Ibrahim Hanifah. Demikian itu dibalik syariat yang memang ta'abudi, konsepnya bahwa kita adalah harus tunduk dengan ketentuan yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada niatan-niatan lain di samping ini ada puasa wajib, juga ada puasa sunnah. Tentu ini nanti yang berperan lagi adalah pengetahuan. Sebagaimana bahwa manusia itu diciptakan, tidaklah manusia dan jin itu diciptakan kecuali untuk beribadah. Apapun kegiatan itu selama tidak jelas-jelas dilarang, itu bisa dimanfaatkan sebagai sarana ibadah. Apalagi puasa yang sudah dilakukan dengan istilahnya ada sebuah upaya menahan diri. Itu menahan diri pada kebaikan saja baik, apalagi menahan diri kepada sesuatu yang memang tidak diperbolehkan, malah wajib kan begitu. Nah, di dalam puasa itu ada nilai-nilai bagaimana supaya kita menahan diri dari hal-hal yang bahkan disunahkan atau bahkan dimubahkan, dibolehkan secara syariat. Itu upaya bahwa memang Tuhan mempunyai otoritas tinggi, sentral otoritas untuk menunjukkan kuasanya kepada umat manusia bahwa kamu itu boleh melakukan atau tidak melakukan asal sesuai perintah atau tidak saya perintahkan gitu. Jadinya gitu. Jadi ya bagaimanapun konsep ta'abudi itu konsep sentral yang tidak bisa kita tawar. Lalu bagaimana kita bisa mengolah itu adalah pengetahuan. Seperti tadi jenengan singgung bahwa itu bisa bernilai bermuatan kesehatan atau treatment atau apalah. Misalnya itu atau wis lah taruhlah misalnya kok niate iki apa iki jenenge ben guru iku apa? Diet lah misalnya. Misalnya taruhlah seperti itu kan kalau kok itu diniatkan sebagai ibadah, nilai ibadah kan malah bisa dapat dua. Karena juga banyak tanpa ilmu itu amalan ibadah, bahkan amalan yang nampaknya amalan ibadah itu hanya sia-sia menjadi amalan yang duniawi, tetapi juga tidak sedikit amalan yang nampaknya amalan duniawi karena ilmu dan niat bisa menjadi amalan ukhrawi. Itu. Memang bahwa semua dikembalikan kepada ta'abud terlebih dahulu, gitu. Sebelum kemudian kita penghambaan diri kepada penghambaan Allah. Terlebih dahulu. Berarti sebelum kemudian itu memang ada rahasia-rahasianya, ada asornya. Karena memang kalau kita kembali kepada niat itu kan nanti semua hal yang sifatnya sifatnya duniawi sekalipun kalau niatnya bagus, niatnya benar, ilmunya benar, maka akan bisa menjadi amal-amal atau yang mungkin itu bisa amal-amal disimpulkan akhir. dengan kata seperti ini, semua yang disyariatkan oleh Allah itu baik untuk kita, baik dunia ataupun akhirat. Berarti kembali kepada doa yang sering kita lafadzkan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kan. Ya ini kan memang kalau kita ini memang benar-benar memegang teguh kepada syariat Islam, aturan Islam, maka semua insya Allah kita akan bisa baik di dunia dan baik di akhirat. Ini mungkin di awal-awal kita membahas tentang pengertian puasa, dan kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini.
Kerabat Nur FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Kajian Islam Bermadhab bersama PCNU Rembang. Tadi kita sudah banyak membahas tentang pengertian puasa, bahwa puasa itu adalah ibadah yang berupa menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa dengan tata cara yang tertentu. Tadi sudah dikatakan ada beberapa tata cara puasa. Sudah disinggung juga bagaimana ada puasa wajib, ada puasa sunnah, bahwa kita tahu di dalam Islam ini puasa yang wajib itu hanya puasa Ramadan saja. Puasa selainnya, selain Ramadan, itu hukumnya adalah sunnah. Tergantung, sunnah itu juga tergantung bagi kita. Dulu banyak para ulama-ulama salaf yang membiasakan puasa karena beliau sudah merasakan bagaimana kenikmatannya menjalankan puasa, dan juga tahu hikmah dan hakikatnya puasa itu untuk apa. Itu beliau tahu. Kemudian ada semacam candu di dalam diri beliau untuk meningkatkan puasanya, untuk lebih daripada yang diwajibkan oleh syariat agama Islam, yaitu hanya puasa. Tidak mencukupkan pada puasa Ramadan saja, tetapi selain Ramadan beliau juga juga melakukan puasa. Bahkan ada sebuah athar, cerita yang sangat menarik, ada sebuah hadis bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar itu kan pernah protes kepada Kanjeng Nabi tentang puasa yang paling baik itu. Kemudian dijawab oleh Kanjeng Nabi bahwa puasa yang paling baik itu adalah puasa Daud. Itu pun Sayyidina Abdullah bin Umar masih merasa kurang karena masih merasa mampu, ya. Tetapi kemudian oleh Kanjeng Nabi sudah ini paling baik, paling bagus, tidak ada yang lebih baik lagi. Nah ini oleh karena itu nanti kita akan membahas tentang syarat-syaratnya puasa, ketentuan-ketentuan yang tertentu itu apa saja, mulai dari mungkin dari syarat wajibnya puasa, kemudian rukun-rukunnya puasa, kemudian bagaimana puasa itu dianggap sebagai puasa yang sah, kemudian kesunahannya dan apa yang membatalkan puasa. Nanti secara ringkas, karena nanti kita akan membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan puasa, misalnya fidyah dan sebagainya, maka kami persilahkan kepada Kiai Muta'alim untuk memberikan keterangan bahwa bagaimana syarat-syarat wajibnya puasa, kemudian bagaimana rukun-rukunnya puasa, bagaimana puasa itu dianggap sebagai puasa yang sah, dan kemudian apa yang membatalkan puasa. Monggo Kiai, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung keterangan yang telah kami sampaikan tadi, saya akan mengulang sedikit. Jadi puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi ketika ada orang kok tidak percaya akan kewajiban puasa Ramadan, maka hukumnya berarti tidak mempercayai apa yang ada di Al-Quran. Ketika tidak mencari apa yang ada di Al-Quran, berarti tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti bisa dipastikan hukumnya adalah kafir. Jadi ini bukan masalah suka mengafir-ngafirkan, tidak, melainkan runtutannya seperti itu. Adapun syarat wajibnya puasa, syarat seperti yang sudah kita ketahui semua, ya, hal yang harus disiapkan, harus ada pada sebelum mahiyah ibadah itu ada. Syarat wajib puasa pertama kali adalah Islam. Jadi orang manusia yang di bumi ini yang dituntut puasa adalah orang yang Islam. Yang murtad bagaimana? Jawabnya, murtad mestinya juga harus dituntut puasa, akan tetapi dia tidak bisa melakukan puasa karena Islam di dalam keabsahan sholat ini harus filhal, dalam keadaan tersebut. Beda dengan zakat mungkin ya. Zakat itu murtad ketika mengeluarkan dianggap selesai. Nomor 2 yaitu balik. Balik itu karena batas antara manusia dianggap manusia benar pun bihi itu balik. Baik laki-laki dengan inzalul mani atau bi umri khomsata asaro sanatan, atau perempuan dengan haid. Terus diantaranya lagi kewajiban syarat wajibnya siam adalah berakal, jelas seperti yang tadi disampaikan bahwa Allah itu pengen
diibadahi, disembah oleh orang yang berakal saja. Terus diantaranya lagi adalah mampu atau kuat untuk berpuasa. Mampunya ini ada dua kriteria, mampu baik secara syar'an atau baik secara hisan, itu secara praktek memang dia mampu, atau secara syar'an dia mampu. Kalau tidak mampu secara syar'an, kayak orang yang haid dan nifas, itu dianggap tidak mampu oleh syara'. Kenapa? Karena selalu mengeluarkan darah hingga mestinya secara fisik akan terkurangi kekuatannya. Maka itu tidak dianggap mampu oleh syara'. Walaupun toh seorang yang haid, saya sudah kuat biasa begini bla bla bla, tetap tidak dianggap mampu oleh syara', dan maka tidak diwajibkan puasa oleh syara'. Ketika memaksa untuk tetap berpuasa, maka dinyatakan tidak sah karena dia bukan termasuk ahlun li'adai wujubi saum, dia tidak termasuk bagian orang yang berhak untuk melakukan kewajiban puasa. Di antaranya fardunya puasa adalah niat itu harus tabyid. Tabyid ini syarat wujub dulu sebelum masuk ke dalam rukun. Syarat wajib lagi. Jadi syarat wajibnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu Islam, balik, akal, dan mampu untuk melakukan puasa, baik secara syar'an atau ada 4, syar'an atau hisan. Adapun fardunya puasa itu ada 4 juga. Satu niat di hati seperti biasa, innamal a'malu binniyat tadi. Yang menjadi pokok pembahasan biasanya tentang tabyid. Tabyid itu menginepno niat di dalam malam hari. Niatnya dilakukan pada waktu malam hari sebelum siangnya besok. Ini mestinya akan agak sedikit tidak sesuai dengan kriteria niat. Niat itu kan muktarian diawalin fi'liyah. Lah ini itu karena ada istisnai. Kita itu sangat kesulitan untuk barengke niat bersamaan dengan mulai awal puasa, yaitu tulu'ul fajri. Ini akan sangat sulit, maka dari itu syariat memberi ruang kelonggaran, yaitu tidak setelahnya saja. Jawabnya adalah biar memastikan mulai dari detik khuruju samsi atau tulu samsi itu sudah ternyati. Jadi saumpama kok ya udahlah nak ngono setelah tulu samsi kan berarti ada bagian nahar siang yang tidak diniati. Maka dari tetapi itu ini nanti jadi berbeda ketika puasanya ini adalah puasa sunnah ya. Itu nanti. Coba saya tambahi, itu ada hubungannya juga kenapa kemudian sunat sahur itu ditekankan sekali. Muakkad. Artinya ya apa? Tetap bagaimanapun nginjen supaya membersamai niat bersama muktarinan bifi'lin itu memang juga lebih dekat. Jadi kenapa kok ketika kesulitan oke lah ada kelonggaran syariat Syafi'iyah begitulah ya. Tetapi ketika dihubungkan dengan kesunatan sahur yang begitu ditakkitkan ya, itu karena itu tadi agar supaya bisa berusaha untuk menemui niat yang lebih dekat dengan fi'lu ibadahnya. Amal ibadahnya. Tetapi berbicara tentang tabyitun niat atau menginapkan niat, ini kan seringkali budaya kita itu kan setelah sholat taraweh ini kemudian imam menuntun jamaah untuk melakukan niat. Jadi mungkin yang ingin saya tanyakan itu, apakah mulai kapan tabyitun niat itu? Apakah nanti mulai ketika awal setelah sholat maghrib atau sampai kapan itu? Jadi mulai kapan niat itu ada? Ya malam artinya apa? Ya malam di hari sebelum malamnya puasa tadi. Malam itu mulai kapan? Ya mulai ghurubus syamsi. Jadi seumpama kok niat tabyitun niat mulai dari setelah sholat maghrib persis itu sudah boleh, atau bahkan sebelum sholat maghrib saja belum. Pokoknya dipastikan yang tadi puasanya sudah selesai, itu berarti sudah masuk malam untuk besoknya. Nah, itu berarti kan
waktu untuk melakukan niat itu sangat luas. Iya. Dan itu juga ada kesunatan lagi. Misalnya sare, tidur, Iya. bangun Lagi. lagi itu bisa tajdid Tajdid. dunia. Itu Dan Ulangi kadang niat ada lagi lagi. kalau Ulangi niat. sudah niat itu Artinya baik. memang apa? Nggih, baiknya tidak makan lagi juga ada. Ya, Baiknya baiknya tidak makan lagi ada. Setelah niat tidak Baiknya makan tidak lagi. makan lagi ada. Jadi pokoknya Kesunatan-kesunatan itu itu yang memang- yang diajarkan oleh imam-imam tarawih itu tak pikir bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus untuk mengingatkan niat di dalam berpuasa. Oke, artinya kan bahwa niat itu waktunya sangat luas sekali. Iya, Bagi benar memang kalau kita tarik lagi bahwa apakah niat Ramadan itu setiap hari atau cukup 1 bulan 1 kali itu kan nanti akan itu sekaligus disambung saja itu sekalian pas itu. Jadi adapun ada yang madhab Malikiyah ya yang mengatakan boleh niat di awal Ramadan itu karena perbedaan pemahaman mereka antara Malikiyah dan Syafi'iyah adalah puasa yang dipahami oleh Malikiyah itu satu paket. Jadi mulai dari awal puasa sampai tanggal 1 sampai tanggal 30 itu satu paket. Jadi tidak terputus-putus. Maka mereka mencukupkan niat satu kali di awal Ramadan. Adapun Syafi'iyah tidak. Buktinya apa kalau puasa ada puasa itu tidak satu paket dalam artian tidak satu gombongan, itu buktinya ada sela-selanya iftar. Jadi ada sela-selanya iftar. Jadi puasa terus makan itu membuktikan kalau itu adalah puasa yang lain dan yang lain. Setiap hari dianggap sebagai puasa istiqlal. Satu ibadah. Iya, satu istiqlal. paket ibadah satu, kemudian hari yang lain satu ibadah Iya, paket yang lain. Syafi'i menganggap Syafi'i seperti itu, tapi beda dengan Malikiyah Maliki, tadi. Ya, jadi kita sehingga niatnya setiap hari harus wajib tadi itu niat ya. Meniatkan tersendiri. Iya. Tapi tetap tadi ada solusi juga ya masalah niat itu karena memang sulitnya niatnya Syafi'iyah itu kadang-kadang itu terkendala dengan lupa. Iya. Dan itu ini memang sering Kiai. Banyak terjadi masyarakat itu harus mengkodok sholat karena memang gara-gara niatnya lupa. Bukan makanya karena apa-apa, karena solusi intikol itu juga saya kira bisa dimanfaatkan. Intikol mazhab dalam arti di awal 1 Ramadan itu niatkan untuk 1 bulan ini penuh berpuasa, tetapi setiap malamnya juga tetap niat. Sebagai jalan keluar, solusi yang lebih kadang-kadang orang kan gitu, malah yang dinggo saiki dinggo alasan dadi dekne mlebu warung aku lali kayak gak niat kan gak asik banget kan ngono. Padahal itu sebetulnya mereka juga wajib meskipun tidak ini wajib wajib menahan diri juga. Mungkin bisa dilanjutkan tentang tadi rukun puasa. Ya, fardu yang nomor 2 setelah niat selesai dengan tata cara yang tadi. Nomor 2 adalah imsak an kulli muftirin. Ini yang tadi kita sempat bincang bahwa itu kayak daur ya. Iya, kayak sesuatu yang tapi sebenarnya ketika muftirnya itu apa semua dipahami secara jumlah, terus akan tahu berarti ketika puasa adalah menahan dari ini semua, maka ta'rif tersebut sudah cukup bisa dipahami dan jamak dan maneknya dapat. Nah ini agak panjang karena imsak an kulli muftirin ini banyak ya. Imsak anil ukli, dari hal yang dimakan, terus minum walaupun toh sedikit tapi dengan rasa jarak ya, ketika lupa maka tidak, karena hadis yang terkenal itu rufi'an ummati anisyan wal jahli wal sibyan dan lain sebagainya itu, maka dipastikan biar nyambung dengan hadis tersebut, setiap orang puasa kok lupa makan dan lupa minum walaupun toh banyak, maka hukumnya tidak apa-apa dan tidak membatalkan puasa. Beda dengan sholat, ketika ngomong lupa atau makan lupa itu kok banyak, batal karena itu sudah munafin lil ibadah sholat. Terus diantaranya lagi yang wajib dihindari atau diimsak atau ditahan adalah jima itu juga membatalkan puasa.
maka harus dihindari. Terus ta'amudul qoi, jadi Sengaja. sengaja untuk mutah. Sengaja untuk mutah itu begini. Kenapa mutah itu bagian dari hal yang diwajibkan untuk imsak? Karena tadi batas keluarnya antara dohir dan batin ini yang sulit, maka dicadu. Jadi ketika Kemungkinan nanti ada yang masuk. Ada yang masuk. Jadi saumpama ta'amudu itu kan menjarak itu semacam kayak Memasukkan jari ke Ngelogok, dalam. ngelogok, terus akhirnya mutah, itu pasti ada sedikit yang belum sampai tenggorok mulut hingga keluar. Khawatir Tapi sudah kembali lagi. Fi hadil khore. Ya, sudah hadil khore, Sudah di tapi batasan masuk luar. lagi. Jadi ada barang yang di dalam sudah keluar, batas keluar, batas enggak sampai keluar semua, terus ya, terus Ya. kemudian kembali lagi ke Itu dalam. sangat dimungkinkan sekali. ya itu yang Sehingga itu yang membuat batal. pada dasarnya akan ada hal dohir masuk ke dalam, yang iki berarti persis seperti apa, makan Seperti atau makan minum. atau minum, nggih. Ya, Atau itu memasukkan di sesuatu antara hal, yang nggih, wajib. ke dalam Terus rongga. nomor di antaranya adalah apalagi, itu saja. Jadi 4 ya, 4 ada, saya ulang, jadi nomor 2 dari fardunya puasa adalah al-imsak. Nomor 2 adalah al-imsak anil, Menahan diri. dari makan dan minum, walaupun toh sedikit, tetapi tidak jarak tadi nggih. Terus jima, ini juga Yang membatalkan ketiga, puasa. jima, nggih. Nomor 4 adalah jarak mutah, Ya. itu yang Melakukan yang upaya mutah itu, untuk memutahkan sesuatu yang di mutah dalam. itu yang disengaja. harus Disengaja. harus Ya. dihindari sekiranya fardu puasa tadi dapat. Ya. Ya bisa, ya itu yang bisa saya sampaikan. Nggih. Monggo Kiai Kiai Fahrudin untuk menambahkan. Ya, saya Mungkin- kira untuk kewajiban-kewajibannya sudah tadi, mulai dari niat dan lain sebagainya sudah cukup jelas. Cuman kadang kita memang karena kajian fikih itu wacananya sangat luas sekali, Iya. per kasus itu nanti akan menimbulkan hukum yang berbeda-beda. Dan itu pasti akan lama. Dan itu pasti akan lama, sehingga Waktunya saya tidak akan lebih, tutup. lebih asik kepada ya oke lah yang kadang rame ya di media sosial, tinggal guyon-guyonan seperti iftar dengan apa, berjima. Iya, itu yang betapa syariat anekdot, itu ya. begini ya. Syariat Islam itu peduli banget sama kita umat manusia. Artinya bagaimanapun misalnya kok kalau kondisi fisik itu kok memang kuat, Ya. itu memang ada ketentuan bahwa iftar atau berbuka dengan bersetubuh dengan istrinya itu sunnah. Tetapi ketika itu fisiknya itu dan normalnya itu ya fisiknya mesti lemah. Itu ulama juga banyak yang kemudian tidak dimasukkan sebagai sunnah. Karena apa? Lidok fil kuwah ya. Iya, iya. Karena memang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau ingin membentengi diri, maka ya maksaros sabab manistato, gitu kan? Bahwa tapi malam gini loh istimewa. Pak, tapi ini tobiah ya, kewatakan manusia itu kadang berbeda-beda. Mungkin juga unsur makanan yang semalam dimakan juga berpengaruh. Iya. Itu kadang-kadang puasa itu malah semakin kuat, hasratnya semakin kuat. gitu Iya. ya. Semakin Iya. tinggi, sehingga alasan lidok fil kuwah atau apa, ada musunah itu karena min afil kuwah, krono apa ini kekuatannya melemah. Itu alasan itu oke, bisa tidak semutlak itu. Nek memang kekuatannya top ya silakan saja, dan itu mungkin juga masih mendapatkan kesunahan. Mungkin itu sedikit pertanyaan Kiai, mungkin terkait dengan puasanya orang yang musafir, orang yang sedang bepergian, itu kan kita tahu bahwa orang yang bepergian itu kan mereka tidak diwajib atau boleh Ya.
boleh iftar atau boleh tidak berpuasa. Nah, itu kira-kira mungkin bisa dijelaskan lebih detail bagaimana ketentuan seorang musafir itu boleh mengambil keringanan hukum untuk tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini kan mungkin bisa dijelaskan lebih detail, monggo Kiai. Jadi wa in kuntum maridun au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra, ya. Yeah. Apabila nas-nas itu mansus, ya, mansus. Artinya ketika itu ada nas tertulis, itu kemudian yang dicari elatnya. Nah, elat ini ternyata di antara ulama juga berbeda pendapat karena elat itu datangnya belakangan. Karena elatnya datanya nas sudah ada, dicari elatnya. Ada yang mengatakan bahwa itu rukhsah untuk orang yang bepergian. Ada yang mengatakan itu azimah. Yeah. Dan kalau kita ini terapkan pada kondisi bepergian zaman sekarang dengan bepergian yang dilakukan pada fasilitas zaman, sudah sangat jauh dengan dulu. Itu kan jauh sekali. Tetapi makanya itu memang ya, jadi pergian zaman dulu itu ada sulit sekali, Pak. As-safar tu atun minal adab. Ya, kit atun minal adab. Potongan dari siksa. Karena potongan dari. Padahal sekarang kalau pengen numpak menghibur pesawat diri, itu pasti jalan-jalan. Jalan-jalan. Dan Kan justru begitu. bepergian, Pak, ya. Tapi nyatanya itu ada nas kan begitu. Iya. Makanya saya kalau bicara soal itu ya memilih itu azimah kan begitu. Iya. Enaknya itu. Yo wes angger lunga kepengen muka ya muka saja. Dan Iya. nek ora ya ora apa-apa kan begitu. Mungkin bagi orang awam ini kan harus ada ketentuan yang jelas. Jadi kira-kira Kan begini. perjalanan yang seperti apa yang memperbolehkan Iya. mereka kemudian tidak melakukan puasa atau moka itu. Masafatul Qasar itu Ya. kan taruhlah kalau kene perbatasan Gus Demak itu kan sudah ya. Sudah Masafatul Qasri 83 kilo. Bisa bayangkan sampai numpak sepeda motor ya enjoy saja, ndak ada berat. Apalagi numpak mobil. Apalagi numpak mobil AC ya kan. Ya. Kan gitu. Artinya kalau itu rukhsah elat oke. Ya. Dapat digunakan. Tapi karena mansusnya seperti itu, Nas Qur'annya ya. nas Qur'annya seperti itu ulama cenderung banyak yang menggunakan, kiai-kiai kita banyak yang menggunakan bahwa itu sebagai azimah. Ya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dikatakan Bukan rukhsah. rukhsah, ini memang ya monggo kalau ada yang milih itu pokoknya memang beda Ya. ya beda ngono wae kok. Dan memang ulama ini juga berbeda pendapat gitu kan. ya. Masing-masing juga punya alasan dan Betul. punya dasar. Tidak ngawur. Wong nyatane iku kadang-kadang nyun sewu ketika ulama nek kiai nek ono ilmune kan penak-penak saja. Artinya gini, ketika itu dilakukan misalnya bepergian, beliau ya pomo nerusno poso ya mampu-mampu saja. Tapi kenapa memanfaatkan azimah itu misalnya? Yeah. Itu kan beliau juga punya ilmune agar hatinya tetap ta'aluk, mempunyai tanggungan nanti ya kodok juga. Yeah. Kan begitu. Itu juga ngilmu kan begitu. Ya. Artinya betapa itu ndak hanya di kadang kan nyun sewu santri lagi Fathul Qorib misalnya terus ngomentari kiai senior sing ngomong ki lunga kene kono numpak pesawat pen Apple kok iso gaduh gaduh tapi udutan pen Apple iku nek ana kiai ku ana ngilmune aja mbok anger komentar sak genahe ngono ndak. Itu bukan kok semata-mata seperti itu. Jadi kenapa wacana hasanah fikih itu begitu luasnya, dan ketika kita masuk ke dunia itu lebih bisa tidak ceriwis menyikapi keadaan orang yang melakukan ubudiahnya seseorang itu lebih bisa tidak ceriwis apabila kita banyak mempunyai materi pengertian tentang fikih itu, insya Allah lebih bisa menahan diri untuk tidak mengklaim orang ini salah, orang ini benar, lebih itulah. Artinya memang bahwa
musafir itu boleh muka. Jadi orang yang bepergian itu memang boleh tidak melakukan puasa. Kemudian dia berkewajiban untuk mengqadha atau Tetap qadha, mengganti di lain hari kewajiban yang ditinggalkannya. Tapi nek kecelakaan, kejablasan. Kecelakaan urung diqadha, wis nek poso Sudah puasa lagi, maka ini akan menjadi repot. Hukum baru lagi, itu nggih. membayar fidyah Nggih. dan membayar Nggih. apa? Nah, itu dan mungkin tetap perlu dijelaskan melakukan. juga, Kiai. Ketika ada orang kemudian belum mengqadha puasanya, kemudian Sudah menemui sudah menemui Ramadan lagi. Ya. Nah, ini tentang fidyahnya yang harus dibayarkan. Ini karena kasusnya itu kemudian banyak sekali, misalkan orang yang sering meninggalkan puasa dan wajib qadha itu kan perempuan yang ketika Ramadan itu kan Itu haid. maksudnya kafarah apa fidyah? Ya, Kalau meninggalkan kalau seperti itu. meninggalkan seperti itu, artinya apa? Kafarah dia apa belum fidyah? sempat mengqadha puasanya, Kafarah itu, kemudian sudah masuk Heeh. bulan Ramadan lagi. Kafarah kan? masalahnya itu dibayar setelah kasus kan gitu kan. Dilakukan setelah kasus. Setelah kasus. Artinya itu kafarohnya. Kafaroh, ya, Dan itu. kafarohnya adalah It'am amusitina it- bukan Angkuli- satu mut. angkuli Ya, mut. Ya, yaumin satu mut mudun. kan, satu Angkuli mut. yaumin mudun. Setiap berapa hari. puasa Murah. Iya. Tapi jangan Enam berhenti kalinya. di situ. 6 bukan. on. Artinya ketika satu hari, oke angkuli yamin mudun mau samut Iya. 6 on ya. 6 on. Samene mbok colongno ning gone apa jaringane bojum terus mbok ana. Gak ngono. Iya. Gini ya, artinya nek kafaroh kasus seperti tadi itu kan tetap masih wajib qadha juga. Ya, wajib gitu. qadha. Ya, Dia misal- hanya sebagai pengganti keteledorannya. keteledoran 1 tahun. Ya, itu 1 tadi. tahun tidak Tapi mengqadha. tetap wajib qadha. Berarti Ya. berikutnya nanti pada setelah Ramadan dia juga masih tanggungan untuk Wajib mengqadha. mengqadhanya. Ya itu. Ya, ini nanti kemudian berkembang lagi, Kiai. Ketika ada seorang yang menyusui Ya. perempuan menyusui itu kan juga berat ketika dia melakukan puasa. Jadi kemudian kasusnya kan ketika seorang perempuan menyusui itu kan rata-rata kan 2 tahun. 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu biasanya mereka berat ketika harus mengalir ya. iya harus berpuasa, sehingga banyak kemudian perempuan yang menyusui ini belum sempat mengqadha puasa yang ditinggalkannya, sudah masuk di Ramadan tahun berikutnya. Nah, ini apakah ini hukum ini juga sama dengan kafaroh yang tadi, atau mungkin dalam hal kasus orang yang menyusui ini ada pengecualian? Coba kita bahas untuk mulai dari awal. Nggih. Orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dalam artian dilegalitas oleh syarak karena orang tersebut dalam keadaan tertentu itu full kuah. Itu kita kategorikan satu musafir. Musafir ini memang tidak kewajiban puasa pas pada waktu itu, tapi dia wajib qadha. Dan dia tidak ada beban bayar fidyah karena dia bisa melakukan qadha secara tenanan. Yeah. Dan cara ngodoinya ini memang tarohi dalam artian boleh kapan saja selama masih dalam jangka waktu 1 tahun tersebut. Yeah. Dados qadha itu ada yang tarohi, ada yang fauron. Nggih, fauron iku. Di antaranya lagi yang tidak boleh tidak puasa adalah sakit. Sakit itu juga boleh meninggalkan. Nah, sakit ini seperti ini. Sakit itu 2. Ada kalanya sakitnya memang bisa diharapkan untuk sembuh hingga kuat puasa lagi. Ini tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Tapi kalau seorang yang sakit dan tidak diharapkan lagi la yurjabur tidak diharapkan lagi kesembuhannya karena lagi. Sudah tua misalkan ya. Iya, kita semua harim dan lain sebagainya bahasa kitab itu, maka Fidyah dulu. dia bayarnya fidyah saja, tidak wajib puasa. Mengqadha puasanya. Tidak. Terus lagi ada perempuan, ada yang hamil, ada yang murdi, menyusui. Hamil dan murdi ini terdua kategori. Okay. Ada kalanya hamil dan murdi itu memang karena tidak kuat dengan dirinya sendiri saja.
Murdi orang yang hamil ya, sedang Murdi mengandung. orang yang sedang menyusui. menyusui. Oh, iya, Ya, menyusui. hamil Hamil orang yang sedang mengandung, ya. mengandung. Ya. Ini dua tipikal. Ada dua tipikal. Satu, kedua-duanya tidak kuat karena dirinya sendiri saja. Mengkhawatirkan dirinya sendiri. Iya, Misalkan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Waduh, aku meteng nak poso, aku ora Lemes, kuat, gitu. lemes. Tapi bayi ini tidak masalah. Murdi juga seperti itu. Lemes, terus karena disusu oleh anaknya, tapi anaknya tidak masalah. Nah, atau mungkin dua-duanya, dia mengkhawatirkan dirinya sendiri dan sekaligus mengkhawatirkan janin bayinya, ya, binisbati atau janinnya. untuk orang yang mengandung, atau bayi binisbati orang yang menyusui. Ini beda. Kalau orang yang takut dengan dirinya sendiri saja, Ya. itu dia wajib puasa saja tanpa membayar fidyah. Tapi ketika kedua-duanya takut akan dirinya dan tanggungannya, janinnya atau bayinya, maka dia kena dua. Kenapa seperti itu dijawab? kena dua itu artinya dia wajib mengkodok Kodok puasanya dan fidyah. membayar Iya. fidyahnya. Kenapa ya. kok seperti itu jawabnya? Ini tentang masalah perasaan ya, tapi katut dihitung sama Sarah. Iya. Ini tentang perasaan tapi katut Berarti dihitung sama kembali Sarah. ke Iya. masing-masing. Iya. Tidak bisa Orang kadang-kadang bisa saomo pilot, maksudnya medit. Medit ya. Terus ya udah gitu. Kemudian dia bilang bahwa saya mengkhawatirkan diri saya sendiri. Itu Ya, ya. seperti itu Ya, bisa. tapi itu tentang hatinya. Hatinya Makanya- tidak akan bisa makanya ngapusi mengingkari dirinya ya. sendiri ya. Oke. Itu dua, puasa dan fidyah. Kenapa kok seperti itu? Diberi alasan banyak di syarah di sini, yaitu karena yang menerima manfaat dari ketidakpuasaan tadi itu Iya. dua orang sekaligus. Oke, Maka ya. Maka kemudian- dua hal, yaitu Dua. wajib puasa dan membayar fidyah. Oke. Membayar fidyahnya kapan? Jawabnya ya boleh an kulli yaumin, boleh totalan buri, terus kalau yang harim itu boleh sebelumnya juga boleh. Ya. Jadi seumpama mulai dari Ramadan awal langsung dibayarkan 30 hari, boleh. Ketentuan bayar fidyahnya tadi berapa? Satu mut Satu atau mut 6 atau on. sekitar 6 6 on, ya. kurang lebih atau Kurang Ya lebih sama ini lah ya. iya. Itu Oke. kafa ini muktadil ya. Itu seperti itu. Terus kalau ada masalah tentang kesehatan yang Orang yang sakit, ya. orang yang sakit itu bagaimanapun seorang ahli fikih akan tetap menanya kepada ahli kesehatan. Ya. Jadi menurut ahli kesehatan bagaimana? Artinya syariat itu dia kemudian Dikembalikan kepada ahlinya kepada ahlinya. yang punya hak berwenang di dalam menentukan status orang tersebut, terus akan disikapi secara fikih oleh ahli Ahli fikih. fikihnya. Jadi seumpama ada seorang yang sakit harus makan per setiap 5 jam. Maka kalau tidak gimana? Bahaya. Efeknya adalah mungkin karena nanti akan sembuhnya lama. Iya. Atau mungkin karena sembuhnya lama, atau mungkin timbul penyakit baru. Atau bisa Sembuhnya menyebabkan- lama itu menyebabkan juga meninggal. ya akan meninggal, atau Apalagi mungkin, meninggal. apalagi meninggal. Ya maksudnya kan dua kemungkinannya. Enggak masalah tapi sembuhnya Ya, lama. enggak Atau masalah. mungkin karena sakitnya akan tetap nambah. Lah itu kedua-duanya mendapat porsi sama, yaitu dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan tetap kabar dari seorang dokter yang ahli, yang adil tadi. Ya. Artinya memang fikih itu berkaitan dengan harus memberikan ruang kepada seorang orang ahlinya gitu berarti Ya, dalam hal ini. untuk menarik sebuah Untuk hukum. untuk menarik sebuah hukum, dan hukum itu memang tidak bisa diputuskan selama masih mengambang. Artinya penggambaran dari seorang mufti atau orang yang memberikan hukum itu masih belum jelas. Sehingga kemudian hukum itu belum bisa diputuskan kalau penggambarannya, pengtasawurnya masih belum belum pasti, tersabut, belum sabut. Demikian mungkin di sesi ini, mungkin sedikit tentang tadi sudah dijelaskan bahwa rukun dan syarat sahnya puasa. Nanti akan kita bahas lagi tentang hal-hal yang banyak berkaitan bersinggungan dengan puasa, tetapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Kerabat Nur FM dimanapun Anda berada, kembali di pembahasan kajian Islam bermadhab
menyambung apa yang tadi sudah kita bahas, yaitu tentang bahwa orang yang sakit itu juga dia boleh tidak berpuasa. Ada kewajiban tadi sudah diterangkan, ada orang yang sakit itu diharapkan, artinya masih bisa diharapkan kesembuhannya, dan ada orang yang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya karena dia sudah sepuh misalnya, itu bisa puasanya diganti dengan fidyah. Terkait dengan hal tersebut, Kiai, ini kan akhir-akhir ini kan dengan kondisi pandemi corona yang sedang melanda, mewabah di seluruh dunia ini kan, banyak orang yang kemudian timbul kepanikan. Lah ini terkait dengan pandemi itu sebuah pertanyaan, Kiai, mungkin karena memang kondisinya hari ini seperti ini. Kalau misalkan ada orang yang mungkin terlalu takut karena pandemi corona itu kan menyerang, sangat membahayakan bagi orang yang sistem imunitas tubuhnya, artinya kondisi fisiknya tidak kuat karena faktor imunitas itu. Lah ini kalau misalnya kemudian dengan puasa itu kemudian imunitas tubuhnya itu berkurang, misalnya kita juga belum tahu apakah puasa itu bisa meningkatkan imunitas tubuh atau mengurangi imunitas tubuh. Itu kan butuh bertanya kepada ahlinya, kita belum tahu tentang itu. Tetapi misalkan dengan berpuasa ini orang khawatir imunitas tubuhnya menurun, sehingga dia khawatir kalau dia berpuasa maka ketika ada corona itu akan dampaknya nanti akan membahayakan dirinya kalau kena corona, karena corona ini kan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, nanometer atau sesuatu yang mistik tidak kasat mata, sehingga kalau corona itu menyerang kepada orang yang mempunyai sistem imunitas yang baik, maka corona itu tidak memberikan efek apa-apa. Tetapi bagi orang yang sistem imunitasnya buruk, maka corona ini kan sangat membahayakan dan mematikan. Nah ini dalam konteks puasa misalnya, Kiai, bahwa orang yang khawatir kalau misalkan dia terserang corona dan ketika dia berpuasa ini sistem imunitasnya dikhawatirkan menurun, buruk, sehingga ketika terkena virus corona ini membahayakan dirinya. Ini kira-kira bagaimana solusinya? Bagaimana fikih menyikapi hal tersebut? Monggo, Kiai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita akan memberi pandangan bahwa penyakit corona ini memang nyata. Virus. Tahakuk yakin adanya maldorot yang ada pada yang menimpa seorang. Seperti yang banyak diketahui bahwa dalam pandemi virus corona ini manusia itu terbagi menjadi 4 ya. Ada yang positif corona, terjangkit corona. Nomor 2 ada dalam pengawasan, terus PDP. Ya, PDP. Terus ada orang yang dalam pengawasan, ODP. Terus ada orang yang tanpa gejala. 4. Marot yang sakit atau marot yang bisa diperbolehkan untuk meninggalkan puasa itu memang penyakit yang harus tahakuk doror, yang pasti ada dorornya. Ini berarti kalau seperti itu, maka orang yang positif kena corona ini menurut saya kok boleh untuk meninggalkan puasa demi menjaga imunitas sekira bisa lepas dari penyakit COVID-19 tadi, karena harus menjaga kekuatan tubuh, harus minum air putih setiap berapa menit, harus mengonsumsi vitamin C beberapa jam. Maka dari itu kayaknya untuk menjaga ini, karena penyakit ini sudah diyakini memberi efek mati yang katakan hampir pasti, walaupun ketika tidak jaga loh ya, walaupun toh pasti kita bersama iman bahwa mati dan hidup itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita wajib untuk menjaga kehidupan. Adapun orang yang dalam pengawasan atau yang PDP, orang yang dalam pengawasan itu baiknya juga
baiknya juga ia menjaga. Artinya misalnya dia tidak berpuasa tidak masalah. Ya, seumpama tidak bermasalah ini kalau memang anjurannya dokter sekira dia tidak sekiranya lepas dari PDP-nya itu, harus menjaga kesehatannya supaya tidak nyampe positif, maka menurut saya baiknya juga iya tidak usah puasa. Tidak usah puasa ini karena satu, apakah itu tahakuk atau enggak, kayak ini di atas sak dzon. Ada dzonu doror. Tapi yang orang tanpa gejala, terus yang satu ODP, orang dalam pengawasan, itu kayak kok ndak baiknya, karena walaupun toh ia diawasi oleh dokter dan lain sebagainya, tapi tidak begitu tahakuk dorornya. Bagaimanapun hal yang menjadikan boleh atau tidaknya puasa itu yakin bahwa doror tersebut ada maka boleh, atau mungkin ada, ini cukup untuk membuat landasan hukum boleh tidak puasa. Tapi kalau kurang dari itu, sak atau bahkan waham, itu tidak, itu karena kenapa seperti itu akan sangat rawan didomlangi orang-orang yang malas saja gitu. Nah ini kan memang kadang-kadang seperti itu, orang-orang yang setengah-setengah itu didomlangi orang-orang kadang-kadang malas, kadang-kadang dia mencari pembenaran dengan hukum-hukum. Tapi bagaimanapun menurut saya harus ada keterangan dokter yang adil, yang ahli tadi, untuk menyatakan bahwa ketika puasa maka akan ada doror di dalam sistem imunitas. Iya, dalam sistem imunitasnya, maka bahkan wajib untuk tidak puasa kalau memang seperti itu. Tapi kalau tidak, artinya ya enggak, Mas. Penentu hukumnya itu adalah dokter. Ahli kesehatan, apa ahli kata kesehatan. Pak dokter? Kata dokter. Kalau misalkan dokter kemudian menentukan bahwa ini bahaya kalau misalkan dia berpuasa, maka dia bahkan wajib hukumnya wajib tidak berpuasa. Tapi kalau dokter mengatakan ini ketika dia berpuasa masih tidak masalah, ini maka tidak maka dia wajib puasa. Artinya penentu hukum itu adalah tergantung kata ahlinya. Tadi yang saya sampaikan tadi mungkin hanya untuk menjadi garis besar, mau tidak ada dokter yang langsung ditanya. Itu seperti tadi. Tapi kalau memang realnya mestinya juga harus tanya ke ahlinya, ahli dokternya. Jadi penentunya adalah dokter. Monggo kalau misalnya mau menambahi. Ya. Bagaimanapun idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhiri sa'ah. Apabila suatu perkara itu diserahkan bagi yang tidak ahlinya, maka tunggu saatnya, saatul halak, saat kehancuran. Artinya begini, berkaitan dengan kesehatan tubuh, sepakat, akal sepakat, syariat sepakat, yang ahli adalah tabib atau dokter. Tentu acuan daripada apakah puasa itu dapat melemahkan daya imun seseorang sehingga rentan untuk terkenai virus corona misalnya, itu ya kita kembalikan kepada dokter, kepada ahlinya itu. Dan itu harus disediati betul, artinya disediati harus betul-betul ada upaya konsultasi dengan dokter yang adil, yang memang tidak bermuatan nafsu. Karena nyun sewu, kenapa berkaitan dengan kasus di Indonesia itu dokter per dokternya saja juga berbeda-beda pendapat kan begitu. Begitu ya kan. Artinya betapa itu juga di situ ada beda pendapat, sehingga pilih seorang awam ya memilih mana yang mau diikuti gitu saja. Yang diyakini kebenarnya. Karena memang susah sekali kalau misalkan kita. Tetapi kemudian kan ada ada kemudian karena ada perbedaan pemerintah bertindak sehingga membuat satu maklumat, satu fatwa, meskipun itu juga tidak mengikat juga, himbauan yang dilegitimasi oleh pemerintah.
Nah, ini bisa menghapus perbedaan yang ada di antara dokter-dokter itu ada. Jadi hukmul hakim yarfaul khilaf. Ketentuan pemerintah itu dapat menghapus perbedaan yang ada di antara para pakar. Begitu. Sehingga kita sudah selesai ketika kita mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah. Artinya memang fikih itu ruangnya adalah pemutusan hukum ketika sudah ada masukan, karena dalam hal ini misalkan berkaitan dengan kesehatan, ya ahli kesehatan yang menentukan, sehingga kemudian hukum fikihnya, ahli fikihnya kemudian baru bisa memutuskan ketika sudah ada keputusan dari ahli kesehatan. Ya, tapi kan begini juga, ketika itu tidak bersifat peraturan paten, itu kan seseorang yang merasa dirinya ahli dengan ketentuan yang dengan kajiannya sendiri itu juga bisa melakukan atau menjalani pengetahuannya sendiri tanpa harus terikat dengan fatwa orang lain kan gitu. Al mujtahid la yuqal itu mujtahid akhar kan begitu. Jadi ya sah-sah saja. Artinya beda itu tetap akan sesuatu yang tidak bisa kita tolak kan begitu. Tetap ya sah saja. Karena perbedaan itu adalah fitrah ya. Fitrah, sehingga ya ora perlu piso-pisoan, sing Jumatan, sing ora Jumatan ya ora usah. Sapa sing nanggung penak ora Jumatan sing nanggung pemerintah kok. Ya cetha wis kok ngono kok bingung sapa sing nanggung. Pemerintah wis selesai kok. Sampeyan yo ngono ah. Ning gone apa iki persidangan ya kita akan bicara itu misalnya gak Jumatan. Ya, dan memang, atau yang Jumatan misalnya siapa sing nanggung kiaiku kok apa mati ya kan gitu selesai kan. Ya wis enak kan ya wil fasli sok ya. Daya hujahnya memang segitu kan gitu. Kita enggak bisa berijtihad lebih kan begitu. Memang sangat luas sekali cakupan fikih ini, dan berhubung ini waktunya sudah sangat terbatas nih. Ya sehingga sehingga ketika khawatiran itu memang ada legitimasi dari ahlinya, kekhawatiran itu sah-sah saja dan itu juga dianulir oleh syariat sehingga nanti membayar kafaroh. Gitu. Kok membayar kodok tanpa ada kafaroh atau fidyah? Karena sendiri. Berarti memang dikembalikan kepada hukum asalnya, asalnya orang sakit itu apakah sakitnya apa? Kalau orang sakit dan masih diharapkan kesembuhannya, maka dia boleh meninggalkan puasa dan wajib mengkodoknya. Sekira ketika dia melakukan puasa ini bisa membahayakan tubuhnya, bisa kemudian memperlama sembuhnya, dan ada hajat yang di sana, ada keperluan yang untuk. Namun kalau kaitannya dengan ini ya imun ya misalnya, kalau imunitas itu misalnya ini kok misalnya ada memang yang mengatakan seperti itu kalau memang cukuplah misalnya siang itu makan sudah bisa menjaga imun, ya udah. Iya, tidak boleh terus koyok ora puasa bebas. Kudu ono imsaknya. Artinya meskipun dia tidak berpuasa karena menghormati bulan suci Ramadan, dia tetap ada menahan diri, tidak kemudian berlaku makan seenaknya. Hanya diperbolehkan sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan. Itu menurut Hanafi dan Syafi'iyah dalam kitab Mausu'ah itu wajib. Imsaknya itu sifatnya wajib. Menahan dirinya untuk tidak berlaku sebagaimana meskipun dia tidak berpuasa sekalipun, Kiai. Ini pun juga berlaku bagi orang yang bepergian, Kiai. Ya. Bagi memang ya itu kayaknya tradisi Jawa itu sudah kalau tidak puasa kalau makannya harus mumpet itu itu sudah sekalian seperti itu. Ya ada imsaknya lah. Memang al-hukmu yadurru ma'al illah, hukum itu memang berputar pada alasan-alasannya, ilahnya apa, dan memang kita juga di dalam konteks fikih ini perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan, sehingga kita kemudian tidak perlulah mempertajam perbedaan itu dan harus bisa menyikapi perbedaan itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebijak-bijaknya. Demikian kajian Islam bermadzhab pada malam hari ini. Kita sudah berada di penghujung acara. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan mungkin juga ini hanya sedikit saja, karena memang kalau kita ingin membahas secara lengkap ini memakan waktu yang sangat lama. Mungkin bisa kita sambung di lain hari. Wallahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.